Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, juga kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam Pendewasaan Iman GKI Tegal, Warta Jemaat 14 Desember 2025. Saudara, hari ini kita akan merenungkan tema yaitu Iman Selalu Punya Pertanyaan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 7, 8, dan 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita baru saja memasuki Minggu Advent yang ketiga. Pada Minggu Advent yang ketiga ini kita kembali diingatkan bahwa menjadi orang beriman, kita belum tentu luput dari pergumulan dan tantangan kehidupan. Sebagai orang beriman, kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak luput dari segala jalan yang sulit. Bahkan di dalam perjalanan kehidupan kita, kehidupan iman kita juga bisa saja menghadapi pertanyaan-pertanyaan iman. Misalnya, jika Tuhan sungguh ada, mengapa Tuhan tidak segera membela orang yang benar dan menghukum orang yang bersalah? Jika Tuhan mendengarkan doa, mengapa ketidakadilan dan penindasan tetap terjadi? Tentu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Justru seringkali iman ditandai dengan adanya pertanyaan dan adanya keraguan. Karena dengan meragu, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, justru itu menjadi tanda kehadiran iman. Bahwa kita sedang sungguh-sungguh menggumuli dan menekuni iman kita. Bapak-Ibu Saudara, pergumulan dan tantangan dalam kehidupan tidak hanya dialami oleh jemaat Tuhan masa kini. Jemaat mula-mula juga mengalami pergumulan dan tantangan. Dan itu mengapa Yakobus menulis suratnya kepada jemaat mula-mula. Saat itu Yakobus sedang menghibur dan juga menasihati jemaat mula-mula yang sedang mengalami pergumulan. Jemaat mula-mula mengalami penganiayaan dari orang-orang yang menolak Kristus. Mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan secara eksternal. Selain itu mereka juga mengalami tantangan dan pencobaan secara internal. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13-15 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami itu juga datang dari nafsu, dari keinginan hati mereka sendiri. Mereka juga bergumul dalam batin mereka. Dalam pergumulan itu, dalam situasi itu, Yakobus menulis surat ini kepada mereka. Dan Yakobus menasihatkan mereka untuk memiliki dua karakter ini dalam masa penantian kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah sabar. Kata sabar terus diulang dalam ayat yang tadi kita baca. Dan kata yang terus diulang seringkali menjadi sebuah penekanan oleh penulis. Yang menarik dari kata sabar adalah kata sabar ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata makrotimesate. Nah, kata ini makrotimesate merupakan gabungan dari dua kata, yaitu makros dan timos. Kata makros berarti panjang dan kata timos artinya marah. Jika diterjemahkan secara harafiah, maka kata sabar berarti panjang menuju marah. Konsep ini menjadi suatu hal yang menarik, karena kalau kita mau mencoba memahami nasihat sabar
dalam ayat ini, dalam masa penantian. Dengan kata lain, Yakobus juga sedang mengatakan supaya jemaat Tuhan berupaya mengatur diri, mengatur emosi diri di dalam masa penantian yang panjang. Kemudian kata tabah merupakan gabungan dari kata hupo yang artinya di bawah dan meno artinya tinggal, bertahan atau terus menerus. Maka kalau digabungkan secara harafiah, kata tabah juga berarti upaya untuk bertahan terus menerus di bawah, di situasi yang menekan atau sulit. Menanti dengan sabar dan tabah itu menjadi penekanan dalam surat Yakobus pasal yang kelima ini. Bapak Ibu Saudara, saat ini pun kita juga sedang dalam masa menanti janji Tuhan, menanti kedatangan Yesus kembali yang membawa pemulihan yang utuh. Dan di dalam masa penantian ini, marilah kita mengingat dua karakter yang disebutkan oleh Yakobus, yaitu sabar dan tabah. Sabar berartinya kita mampu mengatur diri kita, mengatur emosi kita supaya kita tidak terjebak pada hal-hal yang keliru. Dan yang kedua, tabah. Kita mampu untuk terus bertahan, mengandalkan Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, bahkan terus memberitakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan di situasi yang menekan atau sulit sekalipun. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, jemaat Tuhan saat ini yang sedang menantinya. Nah, secara khusus Bapak Ibu Saudara, dalam minggu Advent ini yang ketiga, yang ditandai dengan lilin berwarna merah muda, itu menjadi minggu yang spesial karena minggu ini juga sering disebut sebagai minggu Gaudete, yang berarti bersukacitalah. Maka pada minggu ini kita juga diajak untuk menemukan sukacita demi sukacita melalui hal-hal kecil yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, meneguhkan dan memberkati kita sekalian dalam masa penantian ini. Sampai di sini pendewasaan iman pada hari ini. Sampai jumpa di pendewasaan iman berikutnya. Tuhan Yesus menyertai.